Halo, perkenalkan nama aku Ayu Ismarum. Saya Raka Limas Hadadi Putra. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nida Salsa Mutia. Aku Aulia Hidayatullah, aku sebagai Operational Manager di Percetakan Sofasco. By the way, aku ini lulusan BINUS tahun 2024 dengan jurusan Business Information Technology di Bekasi. Sebenarnya background aku sendiri itu sudah dari orang tua dari dunia percetakan. Nah, di sini aku melanjutkan rintisan usaha dari orang tua dan juga aku membantu untuk mengembangkan bisnis percetakan yang sudah orang tua rintis. Ya, karena sebenarnya aku ini kan terlahir di kota Karawang dan aku melihat kalau kota Karawang itu adalah salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Jadi dari situ aku melihat kalau percetakan ini sangat besar peluangnya untuk bisa masuk ke industri-industri yang ada di Karawang ini. Karena kalau misalkan di industri-industri itu kan, di pabrik-pabrik itu kan biasanya mereka itu punya kebutuhan tersendiri untuk melengkapi peralatan alat tulisnya atau peralatan kantornya gitu. Jadi percetakan ini adalah sebagai solusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang pertama, of course dari target marketnya, karena kita sudah menyasar target marketnya dan kita melihat itu adalah target market yang besar yang mau kita ambil. So yang kedua, kita harus siapkan juga modalnya. Modalnya dari mana? Dari resource mesin yang harus kita sediakan. Karena untuk memproduksi sesuatu atau untuk menjadikan percetakan ini lengkap dan solutif untuk industri yang ada di Karawang, kita perlu mesinnya. Dan untuk mesin itu berarti kita perlu modal yang besar. Tetapi sebenarnya nggak harus modal berupa uang gitu, karena ternyata selama kita memiliki kepercayaan yang baik dengan para supplier, dengan para vendor mesin, kita bisa mengajak investor untuk menanamkan modalnya di usaha kita. Karena percetakan Sofasco itu adalah one stop printing solution di mana kita itu memenuhi kebutuhan customer yang bersifat customize. Jadi itu adalah bisnis model kita. So apapun kebutuhan secara customize dari customer itu kita bisa penuhi dengan MOQ yang serendah-rendahnya. Dan karena customer itu butuh banyak produk, sehingga kita menyediakan banyak solusi dengan mesin-mesin yang kita sediakan. Dan ketika mereka sudah tahu satu tempat dan mereka ingin produk-produk lain diadakan juga dan kita berusaha untuk mengadakan, itu yang bikin loyalty customer itu terbangun di percetakan usaha kita. Of course, kompetitor kita adalah sesama percetakan, tetapi satu yang mengungguli untuk bisa bersaing dengan kompetitor kita adalah di masalah kecepatan. Karena semakin hari konsumen itu minta barang cetakan itu tuh secepat mungkin. Kalau bisa dalam hitungan jam itu sudah bisa tersedia, dan itu adalah salah satu layanan yang harus kita lakukan untuk memenangkan kompetisi ini dengan kompetitor sekitar kita. Kita tidak memiliki kekayaan intelektual yang kita daftarkan ke Haki, karena mostly desain-desain yang kita buat itu adalah desain-desain customer yang justru harus kita jaga rahasianya dan kita jaga untuk tidak diproduksi di tempat lain atau kita sendiri yang memproduksi. Penting sekali karena bagi para customer terutama yang ingin mencetak sesuatu, terutama seperti packaging, kemasan atau memiliki brand tertentu, mereka harus mendaftarkan brandnya atau logo usahanya ke Haki, karena ketika seseorang itu memiliki file itu sangat bisa dan sangat memungkinkan sekali untuk diduplikat dan diambil kekayaan intelektualnya jika tidak didaftarkan. Sehingga penting banget untuk customer kita yang memiliki brand tersendiri itu untuk mendaftarkan Hakinya. Kedepannya kita akan menjadikan percetakan kami menjadi one stop printing solution di mana semua kebutuhan custom cetakan tersedia di percetakan kita. Kita akan menyediakan mesin-mesin yang lengkap, yang terbaru, yang of course akan memenuhi kebutuhan para customer kita baik dari industri maupun dari retail. Hai para binosian, untuk kalian yang saat ini sedang menjalani bisnis atau sedang mengembangkan bisnis atau sedang melanjutkan usaha orang tua, tolong kuatkan mental kalian ya, karena biasanya perubahan itu tuh sulit dilakukan. So, jangan lupa untuk cari terus gimana nih celahnya, track juga setiap KPI kamu setiap tahun sehingga kamu bisa tahu perkembangan bisnis kamu ini ke arah mana. So, semangat semuanya!